Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat kita selalu diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kehidupan dunia yang sementara ini kita mendapatkan bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan abadi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan daripada arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, yaitu hendaklah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kepada hamba-hambanya untuk mereka tidak terlepas daripada apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Arab dikatakan alla yaraka haitsu nahak wa alla yufqidaka haitsu amarak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada hambanya ketika mereka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berharap kepada hamba-hambanya untuk senantiasa tidak terlepas dalam diri mereka untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang merupakan kunci kesuksesan kaum salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka telah memberikan kepada kita dengan pelajaran-pelajaran mereka dan perilaku-perilaku mereka, di antaranya hal yang menjadikan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa berada bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka melakukan al-muraqabah ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka selalu melakukan bahwasannya dalam kehidupan dunia ini mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menanamkan dalam diri mereka bahwasannya tidaklah mereka bergerak, tidaklah kita berbuat, tidaklah kita berucap kecuali kita merasa bahwasanya selalu kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tampak. Jika itu bisa ditanamkan dalam diri kita masing-masing, maka senantiasa kita akan selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kecil pun tidak akan terlewat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' illa ya'lamuha." Dan tidaklah sesuatu yang kecil ataupun yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap baik dengan suara lirih ataupun suara tinggi pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tergerak di hati kita adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu ditanamkan dalam diri kita, bahwasannya dalam kehidupan dunia ini 24 jam kita selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hendaklah kita memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya sifat malu. Ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merasa malu ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, justru kita tidak mengerjakannya. Maka sifat ini perlu kita tanamkan agar kita selalu merasa dalam bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Mu'awanah, beliau memberikan resep dan obat bagi kita bagaimana caranya supaya kita ini dalam kehidupan ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwasannya setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, baik diam kita ataupun bicara kita, semuanya kita merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau memberikan satu obat, yaitu yang pertama beliau mengatakan, jika dirimu mulai terasa untuk malas melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dirimu condong untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka obat yang pertama bahwasannya tanamkan dalam dirimu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatmu dan Allah mendengarmu. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tidak kita bersuara keras kecuali suara itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang rahasia, yang tersembunyi di balik rahasia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan yang pertama, yaitu kita selalu dipandang oleh Allah, selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita. Itu yang pertama yang perlu untuk kita tanamkan. Kemudian apabila hal tersebut tidak bisa memberikan efek kepada tingkah perilaku kita, tidak memberikan pengaruh, maka ada cara yang kedua yang selalu perlu untuk kita tanamkan, yaitu kita selalu bahwasannya kita ingat di kanan kiri kita ada dua malaikat yang senantiasa mencatat amal baik dan buruk kita. Kita akan berbuat, kita selalu ingat, dipandang oleh Allah. Jika kita lupa dengan itu semua, kita masih ada ingatan bahwasannya di kanan kiri kita ada dua malaikat yang senantiasa akan mencatat daripada apa yang kita lakukan, baik itu ucapan ataupun tingkah laku kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah engkau berucap mengeluarkan satu lafaz kecuali ada pada dirimu malaikat yang siap-siap untuk mencatat, baik itu baik kebaikan ataupun keburukan senantiasa akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita merasa dipantau dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berikan manfaat kepada diri kita bahwasanya kita selalu diawasi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jika dua hal itu belum bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, masih ada cara lagi yang perlu untuk kita renungkan dan kita tanamkan dalam diri kita, yaitu qurbul maut. Bahwasanya kematian itu adalah dekat. Kematian adalah sesuatu yang gaib, yang selalu akan datang kepada setiap manusia, yang tidak ada satupun manusia akan mengelak daripadanya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwasanya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu dimanapun juga. Tidak peduli engkau muda, tidak peduli engkau masih kecil, tidak peduli engkau sakit, tidak peduli engkau sehat, pasti kematian itu akan mendatangi kepadamu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput kita, di mana kita dalam keadaan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah min dzalik. Janganlah sampai kita menjadi orang yang bodoh ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dicabut umur kita dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ini bisa memberikan satu amalan bagi kita agar kita selalu berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ahli ibadah, akan tetapi di akhir usianya, di penutupannya,
dia menjadi orang yang su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Banyak kita saksikan bagaimana kejadian-kejadian yang kita tonton, baik itu di media sosial. Terlihat ada orang yang dia lagi berjoget-joget dengan seorang biduan, ketika itu umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi orang yang pandai menurut definisi manusia yang paling pandai, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan dunia ini kita selalu memikirkan bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Apa yang kita akan dapatkan kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang kita nanti akan hadirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini untuk nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang ketiga yaitu qurbul maut. Ingatlah selalu kematian. Yang pertama selalu dipandang dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua selalu kita tanamkan bahwasanya di kanan kiri kita ada dua malaikat yang mencatat daripada amal baik buruk kita. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita ingat bahwasanya kematian akan selalu mendatangi kita. Apabila tiga hal itu masih belum bisa memberikan pengaruh dalam diri kita, di mana kita mungkin kurang pengetahuan kita atas hal itu semua, masih ada jalan satu lagi, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hendaklah kita selalu merenungkan bahwasanya nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Di mana orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita berfikir-fikir bagaimana nanti kelak di akhirat, apa yang kita tanam di atas dunia ini dengan kemaksiatan, maka nanti kita akan menuai azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsun, hendaklah setiap jiwa, setiap manusia, setiap orang yang bernyawa, hendaklah mereka melihat apa yang kelak disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'lamun, innallaha khabirum bima ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, 4 obat inilah yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menjadikan kita merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan manfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan dunia ini agar kita selalu berada dalam bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka maqamul muraqabah ini adalah maqam kedudukan orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dia merasa dalam kehidupan, dalam tingkah lakunya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maqam yang paling tinggi. A'lad darajat, kedudukan pangkat yang mulia, arfa'ud darajat wa a'lal maqamat, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan maqamul ihsan. Ini adalah kedudukan maqamul ihsan. Kedudukan maqam ihsan yang al-musyar ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diisyarahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya ketika ditanyakan mahwal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha, hendaklah engkau selalu dalam kehidupan dunia ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam diri kalian fa innahu yarak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selama dalam kehidupanmu ini selalu melihat kepadamu, memandang kepadamu. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, mari kita tanamkan sifat muraqabah ila Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri, beliau selalu mengamalkan dalam sebuah wirid beliau yang selalu beliau amalkan setiap hari agar menjadi sebuah ingatan dalam diri dan hatinya, di mana beliau selalu mengamalkan 4 lafaz yang selalu beliau amalkan. Yang pertama beliau mengatakan Allahu ma'i, Allah itu selalu bersamaku. Allahu syahidi, Allah memandangku. Allahu nadiri, dan Allah selalu memantau kepadaku. Wa annallaha qaribun minni, dan Allah selalu dekat kepada aku. Jika ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah
dalam kehidupan dunia ini kita selalu mendapatkan bimbingan, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu diluruskan langkah kita, selalu dilempengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kita yang insya-Allah akan menjadi aplikasi daripada apa yang menjadi doa kita setiap hari, di mana kita memanjat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami memohon kepadamu di dunia ini dengan kebaikan al-khair, yaitu kebaikan al-barakat, keberkahan, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat kita juga mendapatkan hasanah. Hasanah dijauhkan daripada azab Allah. Hasanah untuk kita mendapatkan daripada balasan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan kita bermohon semoga kita selalu dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai manusia-manusia yang memiliki sifat dalam penanaman dalam dirinya, dalam kehidupannya selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, tingkah lakunya, perbuatannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.